Teman-teman, di sini kita juga bisa mengatur berbagai tombol ya yang ada di tampilan Premiere Pro, terutama di panel Source Video sama program ya atau editornya, tampilan untuk editornya. Ya, di sini ada beberapa tombol sebenarnya, dan ini mungkin tiap orang beda-beda ya eh, penggunaannya. Kalau sering digunakan atau mungkin sering banget dibutuhkan, ya tombolnya bisa kita uh, biarkan gitu, atau mungkin kita tambahkan misalnya. Nah, di sini ada tanda plus ya teman-teman. Nah, ini ada button editor. Nah, di sini ada beberapa tombol yang tidak ada di panel, tidak kelihatan di panel ya. Misalnya ada tombol loop di sini. Nah, nggak ada ya. Nah, kita bisa tambahkan. Kalau mau kita tambahkan, tinggal di klik drag saja. Nah, nanti akan muncul ya di sini. Nah, seperti ini. Itu ya. Kalau mau kita ganti lagi, kembalikan ke settingan semula, ya tinggal di reset layoutnya, akan kembali ke apa namanya awal gitu ya, tombol-tombol yang default gitu. Atau kita mau kurangi gitu, misalnya ada tombol kamera, kayaknya nggak terlalu signifikan kita butuhkan, misalnya kita kurangi gitu ya. Nah, misalnya kita drag saja, taruh di button editornya lagi, nah dia akan hilang. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa tambahkan atau kita juga bisa kurangi gitu ya. Saya kembalikan lagi ya, atau saya reset aja. Nah, oke. Begitu juga dengan yang ada di program nih ya. Ini juga ada tombol, ini kita bisa atur juga, kita bisa sesuaikan sebenarnya, karena semua tombol itu nggak masuk dalam panel. Kalaupun kita masukkan gitu, nanti akan menambah baris. Jadi nggak cuma satu baris, dua baris, atau bahkan tiga baris, tergantung dengan button atau tombol yang kita tampilkan. Ya, kelemahannya itu sih, paling apa namanya, tampilan panelnya jadi lebih banyak saja kalau kita tampilkan tombol-tombol ini semuanya gitu ya. Kemudian untuk tombol ya, tombol jika kita tidak menghendaki adanya tombol-tombol ini, misalnya dirasa tombol ini cukup mengganggu efisiensi kerja kita gitu, kita bisa apa namanya, kita bisa hide, kita bisa sembunyikan gitu, atau kita bisa hilangkan sementara. Ya, caranya dengan menekan tombol ini ya, tombol option yang ada di atas panel ini, kemudian cari transport control. Nah, di sini ada centang ya, show transport control. Ini klik saja, nah dia akan otomatis hilang gitu. Nah, caranya kemudian kalau kita mau menampilkan lagi, ya tinggal ditekan saja show transport control. Ya, ini tinggal apa namanya, disesuaikan dengan selera. Misalnya kita nggak menyukai tampilan yang terlalu penuh gitu ya. Nah, kita bisa hilangkan, sebagai gantinya kita bisa menggunakan shortcut. Ya, shortcutnya misalnya tadi untuk mark-in kita bisa gunakan apa namanya, shortcut I, markout O, kemudian untuk override itu kalau nggak salah titik ya, sorry, titik. Kemudian untuk insert titik, ada tanda koma untuk shortcutnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, begitupun juga di panel program ya. Nah, ini tinggal kita setting saja. Nah, ini jadi hilang gitu ya. Nah, tinggal disesuaikan aja sih. Nah, kemudian untuk misalnya kita menghendaki tampilan yang lebih detail gitu ya di setiap panel, misalnya kita bisa uh, membuat tiap panelnya itu jadi full screen gitu ya. Tinggal kita gunakan
atau kita tekan tombol di atas tab atau di bawahnya escape ya. Tombol di atas tabs. Nah, kita tekan, jadi nanti tiap panel akan jadi full satu layar gitu ya. Untuk mengembalikan, tekan lagi tombol di atas tab ya. Atau kita pengen ini timelinenya, misalnya timelinenya ini biar kelihatan detail ya, kita buat satu layar seperti ini misalnya. Nah, jadi ini lebih leluasa kita untuk mengedit seperti ini. Jadi lebih kelihatan semua ya, layarnya, layar video 1, 2, 3, atau mungkin karena kita banyak ngeditnya mungkin bisa sampai puluhan layar video di sini ya, layar audio juga. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa lebih leluasa dengan melakukan edit dalam tampilan yang penuh full screen seperti ini. Nah, kemudian di indikator timeline, indikator ini kita juga bisa melihat ini frame-nya ya, frame videonya. Nah, set display style. Nah, jadi kalau stylenya di sini itu detail gambar itu hanya di bagian awal saja ya, bagian awal klip. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya. Misalnya kita klik ini. Nah, jadi di sini akan muncul gambar ya, atau informasi gambar dari klip di bagian awal akhir. Ya, bagian awal akhir, bagian awal akhir, bagian awal, bagian akhir gitu. Nah, atau misalnya kita pilih show frames. Kalau show frames berarti kita menunjukkan tiap frame dalam klip itu ya, biar kita tahu nih mungkin adegannya seperti apa atau perbedaan visualnya seperti apa misalnya. Jadi seperti ini, kita zoom lagi biar lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Jadi akan kelihatan semua dalam satu durasi klip itu, frame-framenya ya, gambar-gambarnya. Nah, secara keseluruhan. Ini ya. Ya, cuman ini kelemahannya nanti mungkin akan cukup membebani kinerja ini ya, laptop atau komputer ya. Atau kita mau menunjukkan show name only aja. Nah, show name only seperti ini. Jadi kita nggak perlulah menunjukkan informasi dari tiap gambar dalam klip tersebut ya, cukup nama saja misalnya. Ini juga bisa gitu ya. Ya, itu tergantung apa yang kalian inginkan, sesuai dengan selera kalian sih, seperti apa gitu ya. Kalau defaultnya show head only, jadi hanya frame awal saja, gambar di awal yang ditampilkan ya. Nah, kemudian ini untuk layarnya ya, layar video 1, 2, 3. Jadi kita bisa memasukkan klip ke dalam layar video 2, 3, dan seterusnya. Atau juga layar audio, misalnya kita mau menambahkan background musik misalnya. Nah, itu kita bisa tambahkan di layar audio 2, 3, dan seterusnya ya. Ini sama. Nah, ini pun kita geser pun juga bisa ya, misalnya. Nah, seperti ini. Itu bisa. Mau kita tempatkan dalam satu layar juga boleh ya. Tinggal ini aja kebutuhannya seperti apa. Gitu. Untuk selanjutnya adalah terkadang kita sudah melakukan berbagai editing, tetapi editing itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau salah gitu ya. Kita harus kembali ke step
berikutnya, atau biasanya sih kita melakukannya dengan undo ya, Ctrl Z ya, atau redo, Ctrl Shift Z ya. Tapi kalau kita menggunakan ini ya, itu step by step gitu ya, step by step. Tetapi kalau ternyata editing yang kita lakukan itu sudah sangat sangat jauh gitu ya, nah, terkadang kita kan kalau pakai undo step by step kan kelamaan. Nah, kita bisa langsung ya mencarinya itu nih. Nah, jadi kita bisa kembalikan gitu ya ke editing awal itu di tab history. Ya, tab history. Jadi ini ada informasi terkait apa yang sudah kita lakukan di dalam Premiere Pro ya. Mulai dari awal ya, new, open, delete project item, import clip, mark in, mark out, semuanya ada di sini. Rename item to project, rename kita tadi sudah merubah nama sequence-nya ya, mark in, mark out, insert. Nah, ini semuanya sudah ada di sini. Sama di Photoshop juga ada ya, ada historinya sebenarnya. Jadi kita kalau misalnya salahnya udah terlalu jauh nih, mau undo step by step kok males banget, nanti kelamaan gitu, kita bisa langsung cari di tab history di sini ya. Tinggal kita cari saja kita mau ulangi dari mana gitu ya. Misalnya nah, jadi kita tinggal pilih saja ya, kita tinggal klik saja di posisi mana yang akan kita pilih gitu ya. Ya, jadi ya otomatis karena ini tadi saya ini ya, nah stepnya saya mundurkan sampai di clip dari alpukat tadi, jadi mundur, jadi hilang semua timelinenya, sequence-nya pun juga hilang di sini gitu ya. Tinggal kita klik ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, untuk editing lanjutan ya dari Premiere Pro ini. Jadi silahkan kalian bisa mencoba menggunakan video yang kalian punya, mulai dari editing dasar sampai dengan editing lebih lanjut. Oke, cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih.